Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul itsnain tasi' wa isrun min syahri Dzulhijjah 1444. Maka sebentar lagi kita masuk tahun baru. Tahun baru Islam. Sekarang tinggal sehari atau 2 hari lagi selesai 1444 Hijriah. Itulah kelebihan kita menggunakan tanggal dari Hijriah. Tahu kapan Idul Adha, tahu kapan keutamaan Asyra awal Dzulhijjah. Namun kalau Juni, Juli, Agustus tidak tahu ada hari-hari keutamaan padanya. Alhamdulillah. Maka pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian di Fakultas Aqidah dalam pembahasan kitab Al-Akhbaru As-Sahihatu fi Sifati Ru'yatillah fil Akhirah, yang mana pada kesempatan hari ini masih di bab yang pertama tentang sifat melihat Allah, bahwa kaum muslimin melihat Allah di arasatil qiyamah. Kaum muslimin itu melihat Allah yang pertama di arasat al-qiyamah. Dan sekarang kita masuk kepada hadis yang berikutnya, namun sebelum itu dipersilahkan kepada ikhwah untuk mentasmi al-matan. Barakallahu fikum. Hadis Adi. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizahullah. Qala al-Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, haddatsana Ali bin Salamah al-Labaqi hifdhan, qala haddatsana Zaid bin al-Hubbab, qala haddatsana Husain bin Waqid an Abdullah bin Buraidah an abihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu hajibun wa la turjuman. Hasan. قال مالك حفظه الله قال الإمام ابن خزيمة رحمه الله حدثنا علي بن سلمة البقي حدثنا زيد بن حباب حدثنا حسين بن واقع حدثنا حسين بن واقع عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه حاجب ولا ترجمان. حديث حسن. Bismillah. Qala Ibnu Huzaimah rahimahullah fi tauhid. Maknanya, berkata Imam Ibnu Huzaimah di kitabnya Kitabut Tauhid. Maka hadis ini barakallahu fikum hadis al-marfu yang kelima. Lutfi nanti lagi menghafal. Siap? Sekarang dikasih keringanan. Maka hadis ini hadis yang kelima, yang mana muallif beristidlal dengan hadis ini bahwa Allah Jalla wa Ala dilihat di arasat al-qiyamah. Maka di dalam hadis ini akan menjadi pendalilan kaum muslimin akan melihat Allah di arasat al-qiyamah. Kemudian menukilkan dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Khuzaimah di kitabnya Kitabut Tauhid. Maka Imam Ibnu Khuzaimah, siapa dia? Imam Ibnu Khuzaimah adalah Abu Bakar Muhammad bin Ishaq Ibnu Khuzaimah An-Naisaburi As-Sulami. Maka dia nisbahnya kepada An-Naisaburi seperti Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Dan Naisabur berada di Iran sekarang. Lalu dia di Tabaqah siapa? Maka dia mendengar dari Ishaq ibnu Rahawih. Karena Ishaq ibnu Rahawih dari juga Naisabur, dari Iran.
Maka ini gurunya Ishaq ibn Rahawayh, dan Ishaq ibn Rahawayh ma'ruf dengan qarinnya Imam Ahmad. Berarti dari murid-muridnya adalah Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dan juga Ibnu Hibban. Maka Ibnu Huzaimah muridnya yang ma'ruf Ibnu Hibban, dan Ibnu Hibban diambil oleh Imam Al-Hakim. Maka Imam Ibnu Huzaimah jelas di atas derajat thiqah. Seperti disebutkan oleh Imam Ad-Daruqutni, kana Ibnu Huzaimah imamun sabtan ma'dumun nazir. Maknanya Imam Ibnu Huzaimah imam yang sangat kuat, ma'dumun nadir, maka jarang sekali orang semisal dia. Dan berkata Imam Az-Zahabi, Al-Hafidh, Al-Hujjah, Al-Faqih, Syekhul Islam, Imamul A'immah. Maka di Syiar A'lamun Nubala disebutkan seperti itu. Dan berkata Ibnu Abi Hatim, thiqatun saduq. Ibnu Abi Hatim adalah anaknya dari Abu Hatim. Siapa Abu Hatim namanya? Nasitum. Muhammad Ibnu Idris. Namanya seperti Imam Asy-Syafi'i. Lalu Muhammad Ibnu Idris ini mempunyai anak yang imam juga, meskipun di bawah dari bapaknya Ibnu Abi Hatim, masyhur dengan anaknya Abu Hatim. Ismuhu Abdurrahman. Maka dia yang mencatat dari kitab Al-Jarh wa Ta'dil pertanyaan-pertanyaan dari bapaknya. Sa'ala abi an fulan. Dijawab oleh bapaknya, si fulan haluhu dhaif, si fulan haluhu saduq, si fulan thiqah. Itu tulisan dari anaknya di Al-Jarh wa Ta'dil. Dan begitupun Ibnu Abi Hatim mempunyai kitab Ilal, yang mana soal jawab dengan bapaknya. Maka banyak dari muhaddisun atau ahlul ilm yang Allah anugerahkan anak, dan anak-anak ini yang kelak akan meneruskan dan mempopulerkan ucapan-ucapan dari imam yang merupakan bapaknya. Di antaranya Abdurrahman ibni Abi Hatim. Maka berapa banyak ucapan Imam Abu Hatim di kitabnya Al-Jarh wa Ta'dil dan Ilal Ibni Abi Hatim. Dan berkata Ibnu Hibban sebagai murid yang paling terkenal dari Ibnu Huzaimah, ma ra'aitu ala wajhil ard man yahfad sana'atas sunan wa yahfad al-fadhaha as-sihhah wa ziyadatuha hatta ka'anna sunan kulluha baina ainai illa Muhammad ibn Ishaq ibn Huzaimah faqat. Maka begitupun Ibnu Hibban memujinya tadi, tidaklah di kolong jagat ini yang paling hafal kepada sunan kecuali gurunya Imam Ibnu Huzaimah. Dan jika kita rujuk kepada kitab-kitab Imam Ibnu Huzaimah, dia mempunyai kitab-kitab di ilmu hadis juga. Maksudnya di kitab Jami', kumpulan hadis-hadis, selain dari kitab Tauhid yang khusus membicarakan tentang tauhid. Dan kitab Tauhid ini telah ditahqiq oleh Syekh kami Utsman As-Salimi. Dan tentang permasalahan pentahqiqannya sangat baik. Dan dia murid senior dari Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i. Dan ucapannya pun sama seperti Syekh Muqbil, pelan-pelan. Insyaallah jika ada waktu kalian belajar dengannya bagus. Kemudian kitab dari yang lainnya Imam Ibnu Huzaimah, ada juga Sahih Ibnu Huzaimah. Namun hakikatnya tidak seperti namanya Sahih. Banyak juga hadis-hadis yang dhaif. Maksudnya tidak pensyaratannya kuat seperti Syekh kami
Muqbil atau Syekh Al-Albani ataupun bahkan Imam Al-Bukhari dan Muslim. Masih ada hadis-hadis yang dhaif. Namun keutamaannya di kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah, jika antum lihat bab-bab dari Imam Ibnu Khuzaimah, maka sangat detail babnya itu. Di mana kadang-kadang dari Sahibus Sunan Abi Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan kadang-kadang Imam Al-Bukhari, kalau Imam Muslim tidak membuatkan bab, maka Imam Muslim menulis hadis dengan susunan riwayat, maka banyak kekurangan dan banyak kelebihan. Adapun Imam Al-Bukhari memasukkan dengan bab, menunjukkan dia faqih, mengetahui bahwa ini pendalilan untuk lafaz ini, pendalilan untuk bab ini. Sehingga antum yang belajar dengan kami sering mendapati hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di kitab Tauhid, dan ternyata telah dikeluarkan di kitab Al-Hajj. Seperti di hadis yang terdahulu, yang baru kemarin kita baca, tentang perjanjian kufur dari kelompok Quraisy yang mengembargo dari Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Maka itu hadis telah diriwayatkan di kitab Hajj dan diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari kembali karena lafaz Masya Allah. Maka ini menunjukkan tentang kefakihan dari penulis tersebut. Maka Imam Ibnu Khuzaimah di dalam bab-babnya sangat detail, menunjukkan kefakihan beliau dan kefahaman beliau kepada hadis yang dia sebutkan di dalam sahihnya. Maka ini keutamaan dari Imam Ibnu Khuzaimah dan dia imam di zamannya. Kemudian meriwayatkan Imam Ibnu Khuzaimah, haddatsana Ali bin Salamah Al-Labaqi. Maka Ali ibnu Salamah Al-Labaqi Al-Qurashi, maka dia adalah Al-Qurashi, dan dia hidup di Tabaqah Al-Hadi Asyar, hidup di zaman yang ke-11. Maka Tabaqah di zaman yang ke-11, Al-Akhidin min Tab'il Itba ataupun Akhidin min Itba At-Tabi'in, mimman lam yalqa tabi'in. Orang-orang yang di Tabaqah ke-11 ini, dia kebanyakan mengambil dari tabi'in yang wusta, seperti Abdurrahman